Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Percaya kepada rencana Allah. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di beberapa daerah arti sebuah nama sangatlah penting. Misalnya, nama Sihombing sangat penting untuk orang suku Batak. Nama Da Costa juga sangat penting bagi salah satu suku di NTT. Demikian juga bagi masyarakat Israel. Nama itu sangat penting. Apalagi untuk anak laki-laki, pasti akan diberi nama sesuai nama ayahnya. Demikian juga dengan peristiwa kelahiran Yohanes, di mana keluarga besarnya mengusulkan untuk memberi nama Zakaria. Kisah kelahiran Yohanes mengubah sebuah sikap yang mendasar, yaitu menaati kehendak Allah daripada tradisi dan omongan banyak orang. Elisabet dan Zakaria sepakat untuk memberikan nama sesuai kehendak Allah lewat pesan malaikat. Meski mendapatkan tantangan dari banyak orang, Zakaria tetap percaya pada kehendak Allah. Kepercayaan Zakaria membuahkan hasil, yaitu Zakaria disembuhkan dari kebisuannya dan bisa berkata-kata kembali. Tidak hanya itu saja, kepatuhannya pada Allah juga berdampak pada Yohanes anak mereka, bahwa Tuhan menyertai Yohanes. Ketaatan orang tua pada kehendak Allah berdampak pada rahmat yang diterima Yohanes. Zakaria percaya bahwa rahmat Allah
tidak akan berhenti. Di dalam kebisuannya, Zakaria tetap belajar untuk setia dan taat. Di dalam hidup tidak mudah. Dalam keterpurukan, kita percaya akan kehendak Allah. Kebanyakan di dalam keterpurukan, kita mencari kekuatan di luar Allah, bahkan dengan kekuatan sendiri. Belajar dari sikap Zakaria, kita dituntut berani untuk setia, untuk taat dan percaya pada rencana dan kehendak Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Injil hari ini bersaksi, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang murah hati, berilah kami rahmat untuk percaya pada rencanamu, sebagaimana Zakaria yang percaya, meski dalam situasi yang sulit. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.